Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang inovasi pembelajaran model daring. Nama kelompok yang pertama Karesa Indasari, yang kedua Retno Erviana Idris, yang ketiga Yevi Mufatirotil, yang keempat Devita Ardanila, dan yang kelima Ifadatul Kasanah. Materi yang pertama yaitu pengertian pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pembelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi dan tes juga dilakukan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat inovasi pembelajaran daring. Yang pertama, siswa semakin canggih dalam bidang teknologi. Yang kedua, menambah semangat siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperlancar proses pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Karena dalam inovasi pembelajaran daring ini dibantu dengan media baik itu video, foto, atau audio yang menarik. Yang kelima, pembelajaran menjadi lebih praktis. Dengan adanya inovasi ini, interaksi antara guru dan siswa akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk bertemu. Untuk materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan inovasi pembelajaran daring. Dari berbagai pengalaman dan juga dari berbagai informasi yang tersedia di literatur, memberikan petunjuk tentang manfaat penggunaan internet, khususnya dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh. Berikut beberapa kelebihan tersebut. Yang pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet. Secara kapan saja kegiatan berkomunikasi itu dilakukan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan juga waktu. Yang kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar yang dipelajari. Yang ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan, mengingat bahan ajar tersimpan di komputer atau handphone masing-masing. Yang keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Yang kelima, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak sehingga menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif. Biasanya ini terjadi pada siswa atau mahasiswa yang malu bertanya saat di kelas. Mereka akan lebih aktif bertanya pada saat pembelajaran daring. Yang ketujuh, relatif lebih efisien. Dan yang terakhir, materi yang belum dipahami dapat diulang melalui audio ataupun video.
Selanjutnya, walaupun demikian, pemanfaatan internet untuk pembelajaran juga tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Berikut beberapa kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang ketiga, berubahnya peran guru dari yang semula menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT, atau bisa dibilang guru harus memiliki pengetahuan dalam menjalankan aplikasi atau web modern untuk memperlancar proses belajar mengajar. Yang keempat, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi akan cenderung gagal. Yang kelima, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah tersedianya listrik, telepon, ataupun komputer. Yang keenam, yaitu kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan soal-soal internet. Yang ketujuh, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Dan yang terakhir adalah kurangnya penguasaan bahasa komputer. Untuk selanjutnya adalah contoh inovasi pembelajaran daring. Untuk poin yang pertama yaitu pembelajaran menggunakan metode e-learning, yaitu pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, ataupun ponsel yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama dengan menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, ataupun aplikasi Google Classroom ataupun media sosial lainnya sebagai sarana pembelajaran, sehingga dapat memastikan siswa belajar di waktu bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Poin yang kedua yaitu penyusunan materi yang lebih didasarkan kepada perkembangan isu kontekstual agar peserta didik dapat memahami kondisi dan permasalahan saat ini yang tengah dihadapi. Selanjutnya yaitu poin ketiga, pembelajaran dalam bentuk proyek atau memanfaatkan aplikasi pembelajaran secara daring dengan diisi konten-konten video pembelajaran yang inovatif, kreatif, bervariatif, dan menarik yang dimunculkan sehingga pembelajaran dapat tersampaikan secara lebih optimal. Selain itu, peran guru dan orang tua dibutuhkan dalam mendukung proses belajar di rumah dengan membangun kolaborasi demi memaksimalkan kegiatan belajar anak selama pandemi. Untuk poin yang terakhir yaitu pembelajaran dengan media yang lebih efektif, yaitu aplikasi Zoom Cloud Meeting ataupun Google Meet. Media ini dinilai sebagai media yang lebih efektif dalam menyampaikan sebuah materi, karena antara guru dan murid dapat saling bertatap muka secara daring atau online, serta di dalam aplikasi media tersebut juga bisa mempresentasikan file materi kepada partisipan lainnya, sehingga guru dapat menjelaskan materi lebih mendalam kepada murid-muridnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran guru, siswa, orang tua, dan pemerintah dalam inovasi pembelajaran daring. Peran yang pertama yaitu peran guru.
Guru merupakan komponen terpenting dalam proses belajar mengajar. Selama pembelajaran daring, guru harus tetap mengupayakan pembelajaran berjalan dengan lancar sehingga pembelajaran dapat bermakna serta menyenangkan meskipun hanya via online atau daring. Nah, maka peran guru dalam inovasi pembelajaran daring yaitu: pertama, berperan sebagai inovator. Guru perlu mendalami perkembangan teknologi yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran online. Guru harus inovatif terhadap media maupun metode yang akan digunakan dalam proses pembelajaran nanti. Kedua, membuat RPP yang sesuai dengan kondisi serta terencana dan efektif. Memanfaatkan pembelajaran daring perlu dilakukan secara terencana dan efektif dari segi waktu, sehingga guru perlu mengatur langkah-langkah pembelajaran yang detail untuk kualitas belajar yang baik. Ketiga, berperan sebagai motivator. Guru sering lupa bahwa seorang guru adalah motivator yang harus tetap memberikan materi atau penugasan terhadap siswa, disertai dengan memberikan motivasi pada siswa untuk tetap semangat dalam belajar. Keempat, mengevaluasi terhadap kekurangan dari pembelajaran daring. Setelah proses pembelajaran daring dilakukan, guru harus mampu mengevaluasi apa kekurangan dari pembelajaran online. Masalah-masalah apa saja yang timbul pada sesaat proses pembelajaran. Apakah siswa menerima materi dengan baik atau tidak, dan masalah lainnya. Sehingga kekurangan tersebut mampu dipecahkan solusinya agar untuk selanjutnya pembelajaran daring berjalan lebih efektif. Peran kedua yaitu peran siswa. Selama proses belajar, tentunya siswa harus tetap siap untuk belajar dalam segala kondisi. Meskipun pembelajaran daring, siswa tidak boleh patah semangat untuk belajar. Berikut adalah peran siswa dalam pembelajaran daring. Pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran. Dalam kondisi apapun, siswa harus tetap siap dan sedia untuk belajar. Perangkat pelajaran tentunya merupakan hal yang penting, harus disiapkan oleh siswa seperti buku tulis, alat tulis, serta media lainnya, contohnya gadget. Kedua, menyiapkan tempat untuk belajar. Pembelajaran daring adalah belajar yang dilakukan secara online, sehingga siswa tidak perlu untuk datang ke sekolah selama belajar. Maka demi kenyamanan yang ada, siswa perlu menyiapkan tempat yang nyaman untuk mendukung proses belajarnya di rumah. Ketiga, aktif dalam diskusi. Meskipun pembelajaran dilakukan secara daring, siswa harus tetap aktif dalam proses belajar. Karena pembelajaran daring bukanlah suatu alasan untuk siswa bermalas-malasan saat belajar. Dan yang keempat, menyelesaikan dan mengumpulkan tugas. Kewajiban siswa adalah belajar. Maka selama belajar, siswa harus mampu bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Siswa harus mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Peran yang ketiga yaitu peran orang tua. Dalam masa pembelajaran daring, orang tua memiliki peran yang penting dalam metode belajar anak. Sebab biasanya guru yang melakukan tugas untuk memerhatikan anak terutama dalam belajar. Maka peran orang tua dalam inovasi pembelajaran daring yaitu: pertama, membuat rencana target belajar anak. Situasi belajar di rumah memang kurang ideal seperti saat belajar di sekolah. Untuk itu, orang tua perlu membuat adaptasi dan target belajar yang realistis sesuai dengan kondisi di rumah. Misalnya, faktor gangguan seperti adanya saudara yang dapat mengganggu kegiatan belajar dan sarana prasarana yang kurang terpenuhi. Kedua, mengajarkan kebiasaan serta tanggung jawab kepada anak. Walaupun hanya di rumah, upayakan anak tetap menjalankan rutinitas harian yang sama ketika belajar di sekolah. Orang tua juga perlu mengajarkan tanggung jawab kepada anak terhadap tugas sekolahnya selama di rumah.
Hal ini agar anak tidak melewatkan waktu belajar untuk melakukan hal yang disukainya, terutama bermain. Ketiga, memanfaatkan teknologi. Perkembangan teknologi masa kini dapat membuat orang tua menggunakan berbagai aplikasi untuk membantu metode belajar anak. Apalagi anak-anak kini lebih menyukai pembelajaran yang memiliki animasi visual dan auditori yang menyenangkan, sehingga orang tua tidak perlu melulu memberikan materi pembelajaran secara konvensional. Selanjutnya, peran yang terakhir yaitu peran pemerintah. Kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada kemajuan sistem pendidikannya. Bukan saja soal pendidik ataupun kurikulum, tetapi juga soal sarana dan prasarana. Apalagi saat menghadapi pembelajaran jarak jauh atau daring saat ini, tentu pemerintah harus ikut berperan untuk mensukseskan pembelajaran daring. Nah, berikut adalah peran pemerintah dalam inovasi pembelajaran daring. Yang pertama, memberikan dukungan pembelajaran berupa program belajar. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memberikan dukungan pembelajaran dari rumah seperti program belajar di televisi maupun aplikasi belajar lainnya yang dapat diakses oleh siapapun sesuai kebutuhannya masing-masing. Dan yang kedua, memberikan akses pendidikan jarak jauh. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk menunjang pembelajaran jauh seperti pemberian kuota belajar gratis. Nah, hal tersebut bertujuan agar seluruh siswa mendapatkan akses untuk belajar dengan menggunakan internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.